BPK Penabur Bandung yang tercinta, berkumpul bersama, peluk hangat dan mesra. Rintangan bukan halangan jika bergandengan tangan. Yang tak lalu jadi kenangan, yang akan datang jadi harapan. Raya benda cahaya, pancarkan kirana surga. Oh, 60 usia satu, bagai berlian di asa waktu. Mari semua kita bersorak, kita rayakan bersama. Kita keluarga punya sebuah cita, Smart 1 BPK Penabur Bandung yang tercinta. Semoga tiap benih berbuah jadi kasih, kiranya membawa dampak dalam pikiran indah. yang tak lalu jadi kenangan, Yang akan datang jadi harapan. Raya benda cahaya, pancarkan kirana surga. Oh, 60 usia Smart 1, bagai berlian di asa waktu. Mari semua kita bersorak, kita rayakan bersama. Bersyukur atas kasih Tuhan, bersekutu dalam namanya, berdampak untuk Indonesia. Smart 1 BPK Penabur Bandung. Usia Smart 1, bagai berlian di asa waktu. Mari semua kita bersorak, kita rayakan bersama. 60 usia Smart 1, bagai berlian di asa waktu. Mari semua kita bersorak, kita rayakan bersama. Smart 1, Smart 1, Smart 1 di hatiku. 92,5 Maestro FM House with the Sound. Kembali lagi di Road to 60 Pesta Diamond Smart 1 BPK Penabur Bandung. Kita ngobrol-ngobrol dengan semua angkatan dari lulusan Smart 1 BPK Penabur Bandung yang dulu bersekolah di Jalan Pasir Kaliki 157 Bandung. Dan saya Theophilus Tianto, saya dari lulusan 91. Hari ini saya ditemani oleh penyiar tandem saya. Saya Arnold dari lulusan 98. Oh, 98. 98. Oh, bukan 2001 ya? Bukan. Muka lu muka 2001 soalnya. Oh iya. Makasih. Thanks, sama-sama. Rekening? Boleh lah. Dan hari ini kita ketemu dengan teman-teman dari 90. Yes. Tepuk tangan dulu dong. 90. 90. Kita mau kenalan satu-satu ini. Mungkin bisa berkenalan. Ngomong-ngomong kali ini tuh kita mengundang mereka tuh para pendidik. Ya. Ngeri ya. Kalau yang angkatan sebelumnya kan para penjahat ya. Iya, para penjahat. Jorang-jorang lagi dulu. Jorang-jorang. Kamu anak 97 jorang kabehnya. Nah, sekarang mah bager-bager ya. Mereka seperti apa sih? Mereka seperti embun di Di padang gurun. Itu tuh yang apa sih yang lagu itu tuh apa pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, itu tuh mereka ini pahlawan tanpa tanda. Mereka ini para guru di mana mereka memang nggak pernah diberi tanda jasa. Tapi tanda terima biasanya. Tanda terima. Ya, slip gaji letik kayak aduh harunya. Aduh, selamanya kenapa guru gajinya nanti kita bahas di segmen khusus di terakhir ya. Oke. Ya, yang pertama kita mau ngobrol sama Maria Kistanti. Mungkin bisa kenalin dulu namanya dan sekarang ngapain aja. Mungkin sama gelarnya ya sekarang ya. Kalau Arnold kan Arnold Nathanael BSc kan ya. PhD kan ya.
barisan supir kol, Oh. Pepur Hungry and Dirty ya. Oke. Kalau Maria mungkin bisa cerita sekarang di mana? Nama saya Maria Kristanti. Saya sekarang bekerja di sekolah Terang Nusantara. Terang Nusantara di Ya, di Jalan Jamika. Jamika. Katanya di bawah binaan CBCS. Kita sister school dengan Sister school. Ya, dengan Cahaya Bangsa, ya. betul. Betul. Jadi Maria? kita dinaungi dari gereja yang sama. Oke. Kalau Maria di sana sebagai apa? Saya sebagai koordinator sekolah. Koordinator Jadi, sekolah. ya, Itu kerjanya betul. ngapain, Mar? Kerjanya semua. Semua. Enggak, saya juga guru, saya guru. koordinator sekolah Ngajar juga. apa, Mar? Kalau saya ngajar seni tari. Seni tari ya? Ya, kelas 7 sampai jadi kelas pengen 10. belajar tari. Bukan Wow. karate ya. Oke. Wow. Dan berikutnya nih, inilah dia Profesor loh. Iya, Bu Prof, silakan Bu Prof perkenalkan diri. Ya, perkenalkan nama saya Sifong ya. Sifong. 90 Sifong. Sekarang Sekarang Lifong. nama bekennya Linda. Linda Wati Sewu ya. Profesor apa sih? Panjangnya apa sih? Prof? Apa sih? Masa sih harus sih gelar? Gelar apa? Promosi. Sekarang menjabat sebagai apa? Di mana? Sekarang Sekretaris Umum Universitas di Maranatha. Dulu pernah jadi dekan Fakultas Hukum Marnat ya. Betul. Sekarang jadi asisten rektor. Iya, Bentar jadi lagi. sebetulnya setingkat WR ya, cuma dinamakan Sekretaris Umum Universitas. Sampai kapan itu jabatannya? 2030. 2030 berarti kalau tiba-tiba bisa jadi PLT rektor bisa aja ya, kapan aja ya. Oke. Semoga tidak ya. Kenapa sih? Ya, Iya, padahal kapan biar lagi? dong ada orang hukum jadi rektor ya. cuma satu Dulu lagi. kan pernah ada dokter jadi rektor, sekarang hukum. Baik, berikutnya kita akan kenalan dengan Dedi Tejo Kumara. Silakan. Ya, nama saya Dedi Teja Kumara. Saya mengajar Di Prastia Mulia. Oh, Pras Mulia ya. Tapi memang Januari ini saya selesai. Jadi Iya. sekarang saya berkarya sendirilah ya, Oh, secara gitu. independen. Gitu. Dulu waktu ini masih di Prastia Mulia sekarang. Sekarang Prasmul ya? enggak, sudah. Sudah Oh, udah enggak. beres, Sebelumnya di Prasmul sebagai Terakhir saya sebagai CEO dari Prastia Mulia. CEO Existing. Prastia Mulia. Wow. Hebat ya. Iya. Ini Ternyata. Prasmul punya CEO-nya, kita ngobrol sama jadi dingin tangan gua nih. Hebat ya. Iya. Oke, thank you Dedi. Berikutnya Miss Cici, aku manggil Miss karena ini beliau kepala sekolah anak aku. Waduh, susah jadinya ya. Ya, Serba Miss, salah. silakan Miss ya. Oke, nama saya Siu Ching. Saya lulusan sastra Inggris. Sastra Inggris. Ya. Wow. Dan sekarang saya menjabat sebagai kepala sekolah SDK Trimulya Hits, Wow. merangkap koordinator sekolah Trimulya. Wow. Koordinator sekolah. Koordinator sekolah. Itu Trimulya tuh terkenal banget sekolah yang apa sih? Yang sangat baik ya. Bahkan sorry banget aku nggak sekolahin anak aku di BPK tapi di Trimulya Trimulya. karena aku sih pengen anak aku dibina secara karakter dengan baik di Trimulya. Terkenal ya. Berarti di BPK. Iya, tapi di bawah Miss Yucing. Oh, iya. Kalau Miss Yucing bukan kepala sekolahnya, aku pindahin anak. Oh iya. Berikutnya, silakan berikutnya. Ivon, silakan Eci. Ivon. Ya, nama saya Ivon. Yes. Saya di sini nemenin teman-teman yang ada di sini. Yes. Ivon sehari-hari sekarang bisnis bisnis keluarga ya? Iya, masih Keturunan bantu keluarga. Generasi keberapa nih di Minaripan? Ketiga. Generasi ketiga Minaripan dari zaman Engkong dulu ya? Iya, dari tahun 65. Kemarin aku waktu syuting Time Travel di mana-mana makan bihunnya, Dun itu bihunnya nggak berubah, enak banget loh. Iya. Ya, apalagi hari ini dikasih bakso Bakso goreng. goreng. Tadi salah makan Basic, itu ya. Bakso goreng cuman sayang, ya kecil. Kurang banyak. Kurang banyak. Iya. Kurang gede. Tapi memang supaya kita bisa ini ya. Nah berikutnya kita akan ngobrol dengan satu lagi pendidik. Wah, Baretan mah bohong. Dulu mah suka pakai tas di depan gitu ya, gitu. Wah, teriak-teriak di sekolah ya. Sekarang jadi pendidik segen nih. Silakan bro. Halo, saya Tongam Sirait. Sekarang saya jadi dosen saja di Institut Teknologi Harapan Bangsa, ITHB Bandung Iya. dan ngajar sebagai dosen apa? manajemen. Dosen manajemen. Manajemen, Oh, dulu main kuliahnya di mana? Saya di Unpar, Di Unpar manajemen waktu itu ya. manajemen juga. Sekarang ngajar di ITHB. Iya, Wow, ini hebat nih para pengajar ya. Iya. Apa sih namanya teh? Ingarso Sungtulodo. Sungtulodo, betul ya? Tuturi Handayani. Susah banget sih gua. Tuturi Handayani belakangnya. Iya. Tuturi Handayani ya. Nggak tahu lah. Hebat mereka memang pahlawan tanpa tanda jasa ya. So, kita mau ngobrol-ngobrol sama mereka, mungkin
Saya mau nanya gini nih, apa sih latar belakang yang membuat kalian bisa terpanggil di dunia pendidikan? Jadi ini angkatan 90 itu khusus para pendidik semua. Beda bisa nih. Atau gini, aku mau nanya Ivon dulu deh. Ivon, Iya. kenapa kamu tercetus dengan mau mengundang teman-teman kamu yang 90 para pendidik? Kenapa tuh? Ya karena Mungkin lebih dekat Fon nama ya, mic-nya Fon. karena di angkatan 90 ini ya, Hmm. apalagi waktu kita masih sekolah kan nggak kebayang gitu mau jadi apa. Tapi dengan berjalannya waktu nggak kerasa kita udah lulus 30 tahun ya. Pas tahun ini 30 tahun angkatan 90 ini. Terus tiba-tiba kita ketemu lagi gitu. Terus kok diperhatikan teman-temanku backgroundnya sekarang tuh apa maksudnya pekerjaannya tuh lebih ke dunia pendidikan. Dan saya lihat itu mereka menginspirasi sekali. Karena untuk menjadi pendidik itu tidak mudah ya. Apalagi dengan load kerja mereka juga kalau bukan karena mereka punya passion dan juga mungkin detailnya nanti bisa ditanyakan ke teman-teman kenapa sih mereka ada sampai saat ini di tempat mereka. Itu aja sih. Miss Yucing emang punya cita-cita mau jadi kepala sekolah dari kecil gitu? Enggak sih, Enggak ya? sebetulnya pertama kali ke sekolah juga ya niatannya cuma ingin mengajar gitu ya. Dulu memang melamar ke sekolah sebagai Betul. guru atau? Betul. Tapi sempat juga kerja di perusahaan, tapi waktu itu kayaknya udah kerja di kota besar di Jakarta, terus kayaknya nggak tahu dunia pendidikan anak-anak saya tuh seperti apa. Akhirnya saya memutuskan untuk pulang ke Bandung dan melamar ke sekolah. Dan diawali itu di unit besar sebetulnya di SMP dan di SMA. Tapi saya melihat anak-anak ini kan karakternya sudah setengah jadi ya kalau di atas. Jadi saya waktu itu berpikir wah kayaknya kalau saya ingin berbuat lebih banyak saya harus mengajar di unit yang lebih kecil. Dan Tuhan ternyata mengabulkan, jadi saya ditunjuk jadi kepala sekolah di SD dan dari situ saya bisa ya melakukan apa yang menjadi harapan saya gitu, mendidik, membentuk anak-anak dari SD. Oke, memang ibarat tanaman SD ini kayak apa ya baru berakar banget ya. Sebelum bertumbuh jadi pohon besar, ini SD penting ya. Tapi memang lulusan SD Trimulya bagus-bagus loh ya, punya karakter yang kuat ya Miss ya. Dan kayaknya kalau buat bertahan di masyarakat di persaingan gini kayaknya pinter doang kayak nggak cukup. Betul. Harus ada karakter. Benar, karakter dari Miss Yucing cocok. Emang apa pandangan suami tentang Miss Yucing yang jadi kepala sekolah? Enggak gimana-gimana. Suami memilih Miss Yucing sebagai pasangan hidup sudah belum jadi guru belum? Belum. Waktu itu memilih karena jangkung aja katanya. Katanya suaminya Miss Yucing kan super kijang. Oh, super kijang. Suka perempuan berkaki panjang. Terus akhirnya dia setuju. Beliau setuju dengan Setuju. Wow. Emang lu berapa kali ketemu belum sama suaminya Miss Yucing? Belum. Kasih pisan. Benar kasih pisan. Hongkong? Lebih. Lebih. Si mafia Itali. kasep bisa. Mafioso berarti. Muka majelis. Baik. Berikutnya mungkin langsung ke Maria nih. Di sana ngajar SD. Saya mengajar sekarang di SMP. SMP. Iya. Oh itu sekolahnya tuh dari Terang dari Nusantara TK, ya namanya. Betul. Setara kalau orang-orang tuh mengenalnya Setara, Sekolah Klasikal Terang Nusantara. Oh, Setara Sekolah Klasikal Terang Nusantara. Betul. Itu dari TK. Dari TK sampai sekarang baru ada kelas 11. Oh, SMA ya? Iya, jadi kita naik berjenjang. Oke. Ngajar apa, Mar? Seni tari? Saya sekarang mengajar seni tari, betul. Oke, suka duka waktu ngajar gimana nih? Suka duka waktu ngajar ya, menghadapi anak-anak yang menantang ya, betul. Karena kan level SMP ya. Jadi memang kita harus pendekatannya khusus, karena setiap anak kan unik, setiap anak tuh berbeda, jadi pendekatannya juga berbeda. Benar. Anak-anak yang suka nantang, Itu nantang pasti atuh. Nantang suka nantang gimana? Waktu itu lu nantang gimana? Duit. Bukan, lu sebagai kenantang ke guru. Ke guru. Nantang apa? Nantang apa ya? Ke guru mah enggak. Guru mesti belajar dari orang yang suka nantang. Ngam, gimana? Pengalamannya gimana? Pengalaman, kok lu bisa ya jadi pengajar? Perasaan dulu kita tuh sama-sama geng bandel ya kayaknya ya. Gimana? Apa yang membuat lu dapat hidayah untuk jadi guru? Dan jangan koteo enggak? Ketika gua diajar Pak Bunarso. Cerita tentang Pak Bunarso kita keep dulu karena kita mau dengar sebuah lagu spesial buat teman-teman 90. Lagunya dari Madonna. Judulnya Papa udah jangan khotbah lah, guru jangan khotbah. Papa don't preach. Ya masih dengan teman-teman 90. Spesial buat Pingsyung yang katanya masih berada dalam kendaraan ya. Kita kena macet hari ini, Bandung macet kemana-mana ya.
Iya, padahal rumahnya di Windu ya. Windu tuh deket banget sama Maestro ya. Windu kaca piring kalau lihat di peta biasanya cuma 5 menit. Ya. Tapi hari ini kalau lihat 1 jam. Betul. Itu macetnya luar biasa. Iya, Parkir susah. di mana-mana macet Iya, ya. iya. So, saya mau ngobrol sama Tong Am. Waktu SMA kan lu tuh kan gaul banget ya. Bau ya. Kok lu bisa jadi ngajar gitu? Terus gimana di tempat ngajar lu ketemu nggak orang-orang kayak lu dulu? Atau apa yang ada di benak lo saat ini? Awalnya sih seneng lihat guru gimana dia mendidik kita ya waktu di BPK ya. Seperti siapa contohnya? Oh, Pak Bunarso tuh kayak yang tadi saya bilang tuh. Lo ada apa sih Pak Bunarso? Lo kayaknya pahit gitu enggak? Pahit banget. Oh, pahit banget. Coba cerita. Cerita. Tiap ulangan, tiap kuis tuh nilainya nggak lebih dari 25 deh. 25. Waduh, 25 sih parah kok. Parah banget emang. Tapi 25 kasih karunia itu. Kasih karunia. Dari situ kita bisa lihat kan karakter pendidik. Oh. Bahwa dia keras tapi sebetulnya ingin supaya kita mengerti pelajaran dia. Oh. Nah, kemudian saya terpikir, kalau saya pengen jadi pendidik, saya tuh pengennya nggak seperti ini banget lah. Swing open dulu. Iya. Dulu gua dikerasin, sekarang gua mau baik anak-anak. Tapi intinya mereka tetap mendapatkan pengetahuan yang mereka perlukan. Anak-anak yang lo ajar nilainya lebih baik nggak dengan cara pendekatan lo? Iya, mereka bisa lebih menerima apalagi zaman anak-anak sekarang. Yeah. Anak-anak sekarang kan kalau dikerasin dikit pundung. Sedikit. Iya. Saya nggak bilang melempem ya. Iya. Mungkin ibu-ibu SD yang mengajar di SMP bisa tahu sebetulnya karakteristik mereka kan beda sama kita ya. Iya. Mungkin karena kondisi perekonomian, politik dan sosial kebudayaan juga pengaruh berbeda. generasi juga sih. Betul. Memang. Karena lingkungan eksternalnya udah berbeda sama kita. Lu ngomongnya ke dosen banget sih, Mam. Kayak diajar. Kayak diajar nih. Terus enggak, memang beda banget lah. Gitu kita ini generasi kita sama generasi sekarang beda banget. Nanti dulu kan kita sering bilangin, kalau orang lain bisa, kenapa kamu nggak bisa gitu kan ya? Kamu harus bisa. Betul. Anak gua dong dibilangin gitu si David, dia ngomong apa tuh? Kalau orang bisa kenapa nggak dia aja katanya. My God, Gen Alpha jawabannya lain. Pendekatannya memang berbeda. Iya. Wow. Terus anak-anak gimana? Senang diajar dengan gaya seorang Tongam ini? Iya, mereka lebih senang kalau kita bisa terlibat bukan hanya dalam pendidikan, bukan dalam pengetahuan, tapi juga sedikit-sedikit bisa merasakan kehidupan mereka gitu. Gimana caranya tuh? Ngobrol. Diskusi berarti di luar pelajaran berarti. Di dalam pelajaran bisa. Waktu ngajar juga santai banget ya. Nggak so killer gitu ya Ngam? Waduh, enggak deh. Kita kan pernah merasakan dikillerin kayak apa ya. Kadang kita down banget kan. Nah, ini jangan sampai mereka seperti itu. Karena nanti mereka juga kedepannya akan lebih. Tapi emang lu kan bawaannya kan memang bercandaan. Lu juga nggak pengen anak-anak lu pasti pendekatannya bercandakan kan kira. Nah, Dedi nih. Dedi kan dari dulu pengen serius, Ded. Terus tuh gimana, Ded? Waktu Dedi ngajar tuh gimana tuh? Bawaannya serius gitu, Ded ya? Ya enggak juga sih. Gimana? Tapi yang tadi Tongam sampaikan saya pikir benar sih. Jadi kalau sekarang ini kan pendekatannya lebih banyak kepada konversasi ya, dialog begitu gitu. Jadi pendekatan-pendekatan yang sifatnya lebih satu arah harus begini, harus begitu tuh udah nggak laku ya sekarang ya. Jadi ya kita bukakan aja kemungkinan kayak gini. Kalau mau begitu ya ada implikasinya gini. Kalau begitu gitu ya silakan mereka yang milih sendiri. Dengan cara mengajar gaya Dedi dan Tongam yang kekinian ini, kayak menghasilkan sarjana lebih baik nggak? Nah itu memang belum disurvei ya, gitu ya. Iya. Tapi ya kalau beda kita survei kita mah feeling aja, main feeling bener. Kayaknya bagus. Data ya. Iya, makanya lu nggak cocok jadi menteri. Iya benar. Terus gimana? Tapi ya kita percaya bahwa pendekatan itu kayaknya lebih relevan ya hari ini. Begitu. Wow. Nih satu lagi nih dosen nih. Sifong ya. Kenapa sih? Gue mau nanya kenapa dari Sifong jadi Lifong? Katanya ada kesalahan akte kelahiran itu gimana sih? Bener ya? Typo Iya, dulu betul. Typo waktu akte kelahiran ya. Keburu Pansifong, tapi udah gede ada ganti nama jadi Lindawati kan ya? Iya. Jadi itu tahun berapa tuh? Waktu kuliah. Waktu kuliah. Jadinya memang balik ke aslinya Lifong. Panlifong. Iya. Kalau di gereja saya pakai nama asli lah ya. Oh, Pansifong tetap. Panlifong. Udah diganti Lifong ya? Nggak diganti. Nggak tetap diganti. Akte kelahiran Sifong, tapi di gereja panggilannya Lifong. Oh, gereja kan bisa diatur ya. Udah gitu Lindawati ya. Wow, seru banget. Gimana nih Sifong dalam dalam mengajar anak-anak didik zaman sekarang? Apa sih bedanya zaman kalian dulu sama anak sekarang? Mahasiswanya lah kira-kira.
ya kalau mahasiswa sekarang ya kayaknya nggak ada takut-takutnya, bener nggak? Maksudnya gimana? Nggak ada takut-takutnya sama dosen. Kalau dulu mungkin ya, misalnya kita dosen bilang apa, ya nurut lah ya. Oh iya. Sampai ujian juga dia ngajar apa, keluar apa, ya udah kita diam aja ya. Coba sekarang bisa, dilaporin. Oh iya. Iya Miss Cicing ya. Sekarang kalau guru misalnya lempar penghapus kayak zaman dulu kita, udah dituntut ya kayaknya ya. Langsung masuk Komnas HAM itu. Serius? Iya. Langsung Komnas HAM ya? Iya. Ngomong-ngomong sekarang di yayasan juga ya, di Trimulya ya? Iya. Wow. Ya bantu yayasannya. Seru ya. Orang-orang di yayasan sekarang di kuliahnya jiwa-jiwanya udah muda-muda seperti ini ya. Jadi punya pengalaman yang buruk tapi dibuat jadi baik gitu sekarang gitu ya. Jadi buat ngajarin cara pengajaran jadi baik. Mau tanya, ini pengalaman nih. Mungkin buat Koko Cici yang di sini. Dari dulu waktu SMA punya pengalaman mungkin kayak Cimaria di karate, kemudian ada yang di OSIS atau pramuka atau segala macam. Ada bekal apa nggak dari situ? Jadi punya apa ya, bekal buat ngajar sekarang atau buat kehidupan sekarang kayak gimana? Kita tanya sama Maria dulu. Boleh, diurut aja. Maria ini teman gua. Ya tahu teman karate. Teman naik angkot tuh. Ke IKIP Bandung ya, kita naik angkot ya terus belajar, soalnya jarang ada perempuan yang mau sama kok. Oh bukan. Itu ada laki gue sama bini gue, laki dia sama bini gue. Nah jadi jarang ada yang cuman di ekskul udah tuh nggak puas langsung pergi ke IKIP latihan lagi. Cari mati itu sama dia. Ya. Apa yang si Arnold tanya tadi, apa sih apa yang didapat dari berorganisasi zaman dulu kepake nggak di zaman sekarang? Pasti kepake ya, karena kan itu membentuk jiwa yang bertanggung jawab, terus mental juga, terutama kalau karate itu kan belajar mental. Benar. Ya. Lo karate waktu itu sabuk apa terakhir? Biru ya? Iya. Biru. Loncat sabuk berapa kali tuh? 1 kali. 1 kali dari ujian di UPI. Dari sabuk? Dari kuning ya. Kuning langsung ke biru. Gila ya si Maria. Kasar banget sih dia berantemnya soalnya. Yang main jitak. Maria oke. Senseinya takut kayaknya itu, bukan loncatin satu. Gua yang takut. Nah udah gitu sekarang anak-anak diajarin ini nggak ajarin bela diri atau apa? Kayaknya enggak ya. Iya. Kayaknya udah diajarin tentang olahraga gitu ya. Betul, kebetulan sih di sekolah kami belum ada sih ekskul bela diri. Iya. Tempo hari sempet tuh teman angkatan kita Iing bantuin tuh waktu itu, bantu di Iing Chandra, atlet nasional ya. Iya, sempet dia taekwondo. Jadi mau bantu ada ekskul taekwondo. Keburu Covid gitu. tapi ya. Iya, keburu Covid. Iya. Terus apa? Tapi anak diajarin ini kan, Abigail kan atletik kan ya? Oh iya, anakku atlet. Juara apa tuh dia? Juara nasional. Juara nasional atletik. Level junior dia juara nasional. Wah, banget. Ini mirip banget maminya. Cantik. Oh iya. Beda-beda ininya. Iya. Beda konsep. Sekarang Abigail ada di mana? Abigail ada di Bandung juga. Di Bandung juga. Sekarang dia ngapain? Kuliah atau apa? Ilustrator dia. Ilustrator. Iya, buku-buku anak. Wow. Atletiknya masih atletik enggak? Enggak, dia udah gantung sepatu itu sejak. Walaupun gantung sepatu kayak mamahnya gantung sabuk, tapi kan ada manfaat ya dari situ. Oke. Si Fong nih. Dulu dia ini anak pramuka. Mungkin bisa ceritakan kenakalan pramuka. Pramuka Semak camping Satu mungkin ya, kalau camping ya apa gitu. Apa? CDCC ya. Seri Cornell ya dengan Chandra di Muka. Nah, ini nih anak-anak Badungnya Semak Satu yang berseragam. Silakan Fong, cerita. Jadi legal gitu ya. Legal. Badung legal. Iya. Tapi anak-anak pramuka sukses. Ada yang jadi presdir ya. Wah, silakan Fong. Iya, di Semak Satu ya, khususnya waktu itu saya memang baru SMA sebetulnya masuk pramuka. Di pramuka itu ya pengalaman yang tidak pernah dilupakan gitu ya. SMA kelas 1 tuh kita berangkat ke Rinjani. Wow. Iya. Bareng ini kita. Oh, Maria juga ikut ya? Iya, ini teman pramuka ini. Oh, Maria pramuka juga ya? Iya. Jadi ke Rinjani, pembiayaan dan sebagainya tuh kita tidak minta sekolah, tidak pakai apa-apa ya. Jadi maksudnya kita buat basar, dari basar itu mencukupi gitu ya. Karena memang anak pramuka bukan yang kaya-kaya gitu ya. Tapi mereka betul-betul berjuang loh. Fundraisingnya sendiri ya. Iya. Wow. Kemudian juga di sana juga kita banyak dilatih ya untuk berorganisasi ya. Kemudian tadi sih sebetulnya tanggung jawab. Benar tanggung jawab. Kemudian juga sebetulnya soft skill kalau sekarang ya, soft skill. Kan mulai dari bangun sampai tidur paling jeleknya ada di situ ya. Terus jelek-jeleknya sifat kan lagi susah ketahuan ya. Misalnya naik gunung berapa hari capek dan sebagainya, keluarlah kan
aslinya ya. Aslinya, makanya kita jarang yang jadian. Gitu. Oh, orangnya ke sana. Oke. Soalnya ketahuan dari bangun tidur. Kalau di karate gue mah tiap tahun jadian. Oke, ada aja ya. Balik lagi ke si Fong. Terus gunanya di zaman sekarang gimana, Fong? Ya, hari ini saya lihat dari tough-nya ya, Lebih kita tough, tidak ya. mudah menyerah. Aduh. Kemudian juga di OSIS ya. Waktu itu angkatan 90 OSISnya Benar, oke ya. benar. Ketua OSISnya teman kita Krisnan ya. Pisterjaya. Iya. Itu tuh betul-betul ya, banyak ide-ide baru yang kayaknya masih akhirnya diteruskan. Terus juga pernah sama Dedi bikin itu ya, Det. Taruna Cipta Handayani. TCH ya. Abis ini kita langsung ke Dedi. Wow, luar biasa ya. Dedi, apa waktu itu di OSIS yang membekas sampai hari ini, yang kepake banget dalam hidup, dalam mengajari adik-adik? Nah, kalau saya mungkin pengalaman di OSIS dan sebagainya jelas ya itu memberikan satu manfaat. Tapi manfaat terbesar saya justru setelah lulus dari SMAK 1 waktu Pak Iwan ya waktu itu ya. Minta kita untuk membantu. Nah, tadi si Fong udah sampaikan ya, kita waktu itu sempat bangun Taruna Cipta Handayani itu. Michael Sasabune, David Agus ya di sana gitu. Nah, itu yang kemudian angkatan nganggur itu ya. Nganggur banyak waktunya. Iya, banyak waktu luang. Nah, waktu itu kan kita bantu untuk mengadakan latihan kepemimpinan leadership gitu. Itu sebenarnya satu pengalaman yang berharga sekali. Dan untuk itu saya juga terima kasih ya, artinya Pak Iwan dan tim waktu itu membuka kesempatan buat kita untuk melakukan hal itu, ya kan? Itu sebenarnya bukan hanya kita melatih anak-anak adik-adik SMA kita, tapi itu sebenarnya juga melatih diri kita sendiri. Ya, bahkan melalui itu saya pertama kali saya ngajar tuh di situ. Jadi kalau sekarang lihat ya, kenapa sih kok bisa jadi pengajar gitu ya? Kalau saya flashback, ya exposure pertamanya itu ya di leadership. Training itu. OSIS zaman dulu ya. Nggak main-main loh OSIS zaman dulu. Gitu ya. OSIS zaman lo ngapain? Bikin ngabisin anggaran doang ya? Bikin prom yang nggak jadi itu. Iya. So, langsung ke Tongam mah. Gue mau nanya Tongam. Nah, terakhir Miss Ucing. Tongam, lu kan dulu anak karate juga nih ya? Karate di luar apa karate apa lu teh? Aduh, udah lupa gue apa. Inkai. Apa sih? Lem kari apa? Sabuk hitam juga lah. Nggak nyampe hitam. Hitamnya gue celup waktu itu. Apa yang lu lihat berguna di pelatihan karate dulu waktu sama saya SMA ke hari ini? Mungkin karatenya bisa kita ganti variabelnya, taekwondo, apa gitu ya. Dance, kalau zaman sekarang dance. Kalau dari bela diri mah kita sudah tahu dari Maria tadi kan, kedisiplinan dan sebagainya. Disiplin. Tapi kalau dari SMAK BPK-nya, yang membantu saya tuh pertemanannya, persahabatan tuh enak banget tuh di BPK. Contoh cerita-cerita gimana? Waduh, kita kan dulu sempat hancurin ring basket. Wow. Ring basket dihancurin. Iya. Saya Cialung. Wah, dia ngedang. Pas bagian saya ngedangnya hancur. Turun. Karena tapi karena bobot ya, nggak buat menahan bobot, itu salah ringnya, Terus kita kan diskors tuh sama Pak Luki. Luki Bahtiar. Disuruh perbaikin ring basket. Saya boleh bawa teman. Temennya tuh dengan sukarela mau ikut, coba bayangin. Maksudnya? Ya karena supaya tidak belajar. Sukarela makanya. Jadi pertemanannya kompak banget. Bener ya. Ini kalau didengar ini gimana? Bener, nggak apa-apa. Justru dengan cara lu bercerita kita jadi paham kenapa era Kartini bilang habis gelap tadi bilang terang. Kita jadi ngerti sekarang. Tapi dari situ saya ngerti persahabatan tuh enak. Siapa satu lagi teman yang itu? Dulu tuh ada si Roni. Tatang Daun. Almarhum Okoy. Si Okoy. Si Ferry. Iya. Terus ada banyak tuh si Rudi Koek, Andi Koek. Iya. Jadi itu mereka betul-betul teman sejati ya. Teman sejati yang kemudian terbawa ketika saya mendidik, saya juga meminta mahasiswa untuk membentuk jaringan pada saat mereka masih ada di sarjana S1. Wow. Karena pertemanan itu ternyata bisa membentuk karakter kita untuk lebih kuat lagi menghadapi masa depan. Gue ngelihat dari percakapan mereka ya, ini Indonesia punya harapan ya kayaknya. Harusnya begitu. Dia mendidik banget ya, ada pengharapan ya. Daripada angkatan saya. Tadi kan
kita udah denger ya, mereka ini memang aktif di mana-mana, di OSIS, di karate, di basket, di pramuka, di mana-mana. Ini Miss Suci kan lain sendiri nih. Miss Suci nggak aktif di mana-mana, dia tuh aktif belajar gitu ya. Aktifnya belajar. Miss, apa yang Miss mau ceritakan, kenapa Miss bisa sampai juga di tempat ini, Miss? Waktu itu padahal apa yang Miss mengubah Anda sehingga Anda bisa jadi pendidik seperti hari ini, sehebat mereka? Dari kerja dulu malah ya, dari kerja dulu bahkan. Dari kerja gitu. Atau apa pengalaman di SMAK 1 apa yang membentuk itu? Lebih ke, kalau di SMAK 1-nya sih lebih ke seperti tadi ya, jadi kita punya apa sih, kayak daya tahan terhadap ininya lebih tinggi ya, maksudnya tidak mudah menyerah. Lalu juga ini time management ya, disiplin waktu, karena kita waktu itu tuh kalau olahraga jam ke 0 ya, masih ingat ya, jam 6 itu kita sudah ada di lapangan dan belum tentu tempatnya sama. Kadang-kadang kita di kolam renang, kalau nggak di gazebo, kalau nggak di SMAK 3 ya, wah mana mungkin kita berani terlambat gitu ya. Jadi banyak hal sih sebetulnya yang baiklah untuk kehidupan saya selanjutnya. Jadi pas zaman sekolah dulu nggak mudah, nggak seperti hari ini mudah anak-anak. Justru itu membentuk Miss Yuching sampai hari ini ya. Iya. Wow, luar biasa. Ini prestasi akademik sekarang kayaknya lebih menonjol daripada non akademik ya. Dan zaman dulu kan kayak non akademik kayaknya menonjol banget ya. Sekarang nanti kita mau dengerin dari Ibu Yayasan. Nah, Nino, berikut ini gue mau puterin lagu dari Baltimore. Lagu ini nih kalau lu nggak mau dididik, nggak mau ikut kegiatan yang positif, lu nggak mau didik, lu bakal jadi kayak lagu ini. Oh gitu. Tarzan Boy. Kita masih bersama dengan angkatan lulusan 90 dan kita masih nunggu satu orang lagi ya. Pingsung ya? Ya, masih di jalan. Pingsung di mana sih? Pingsung, kalau kamu masih dengerin, kagok Pingsung, mampir ke Cendana beliin gehu. 50. Di sini udah ada bakso, tinggal gehunya belum ada. Gehu belum ada ya. Kagok. Soalnya kamu datang juga kayaknya tiada kesan tanpa kehadiran kamu dengan gehunya. Oke, saya mau nanya ini nih, mungkin karena ini banyak pengajar, mungkin dulu kan banyak prestasi di non akademis ya, banyak kayak tadi juga ada leadershipnya, ada segala macamnya. Nah kalau zaman sekarang mesti saya nanya ke Miss Yuching ya, yang lebih ke SD gitu. Kalau dari kecil udah kelihatannya bakatnya di non akademis, mesti gimana sih dibanding sama akademisnya gitu? Ya kalau sekarang kan orang tua juga berpikiran sudah lebih maju ya. Jadi kesuksesan anak itu belum tentu dari akademis. Jadi kalau sekarang banyak orang tua yang membela skill di non akademis, justru misalkan anak ini pernah ikut ice skating nih program sekolah, terus bagus nih, sampai sekarang meskipun dia sudah di jenjang SMP SMA masih terus dilanjutkan sampai ke tingkat internasional gitu. Jadi menurut saya ya oke, karena zaman sekarang nggak kayak dulu ya. Kalau dulu kan kalau kita mau kuliah nih ditanya mau masuk ke mana nih, ke misalkan teknik, ekonomi, kedokteran atau apa gitu, di luar itu nggak ada masa depan. Kalau sekarang kan masuk art aja orang tua tuh udah sangat support sekali gitu. Bahkan sekarang kalau mau sekolah kitchen chef, mahal banget betul. Kalau nggak dulu mah mungkin nggak di sekolah. Pas waktu tahun baru Imlek nih, gue mau curhat aja Miss ya. Waktu tahun baru Imlek suruh sepupu aku, anak aku dong juara umum, anak aku dong dapat beasiswa, terus nanya, anak kamu gimana Theo? Langsung bilang, anakku bisa mecahin bata di kepala. Sebel banget ya, kenapa sudah dibanding-bandingin akademisnya. Terus gimana? Tapi mungkin itu kan tergantung sekolahnya juga ya Ci ya. Maksudnya ada sekolah yang nerima unsur non akademisnya, ada juga yang harus akademisnya gitu ya. Ada kan ada sekolah yang emang strict akademis aja. Kalau non akademis mah Kalau Trimulya sendiri gimana sih mengedepankan hal akademis atau enggak juga? Enggak sih, lebih balance ya. Akademis juga memang penting, tapi non akademis juga ya penting juga gitu, karena anak-anak belum tentu juga semuanya memang ininya di akademis ya. Saya tuh pernah dapet seminar waktu itu, si pembicaranya bilang, saya tuh aneh ya kenapa orang tua itu selalu kayak ngelesin anak itu untuk sesuatu yang dia kurang gitu ya. Kayak misalkan mathnya kurang nih, lesin gitu. Harusnya justru orang tua itu ngelihat kalau dia bagus di mana, nah di situnya yang dipertajam gitu. Jadi apapun itu. Sama Miss, waktu dipanggil orang tua juga waktu di sana juga ya.
di sekolah, Pak ini player anak Bapak yang kurang, sebentar, kalau kurang sama istri saya aja, saya mau nanya kelebihannya apa, mau saya lesin soalnya gitu. Jadi si Faith les matematika teh karena bagus matematikanya, senang les, makanya itu. Ya, memang sih bagus ya, ada yang dari kecil misalkan sering dikirim ke Math Olympiad gitu, bahkan sampai dia bisa masuk ke KIS gitu ya, karena juga dari jalur Math Olympiad itu. Diawalinya dari SD gitu. Dari SD. Berarti mesti dari SD tetap. Iya. Kalau di Fong sendiri berpikiran seperti apa? Ini mahasiswa sekarang kegiatan mahasiswa masih jadi hal yang diminati atau tidak diminati atau gimana, atau di urging anak-anak supaya ikut. Ya, mungkin waktu dulu saya jadi dekan ya, soalnya cukup panjang 2 periode, 8 tahun dan membangunnya dari nol. Nah itu lebih enak gitu ya. Saya cuma berpikir bagaimana ya kami bersaing waktu itu dengan universitas-universitas yang besar, padahal kami baru lahir. Cuman satu kata, buat mereka homey. Kayak Tongam tadi ya. Buat mereka homey, jadi saya buat unit-unit kegiatan yang begitu banyak. Bayangkan satu fakultas unit kegiatannya 7, bukan universitas ya, di dalam fakultasnya 7. Jadi yang suka debat masuk debat, yang suka peran begitu ya, moot court, pura-puraan kan, pura-puraan jadi terpidana. Zaman sekarang ada debat, zaman dulu nggak boleh debat. Iya, moot court juga dibagi 2, ada yang nasional, ada yang internasional. Yang suka nulis, karya tulis, gitu ya. Yang suka berorganisasi di SEMA. Nah, yang suka nyanyi sampai punya paduan suaranya. Yang suka ngocol, ada juga tuh. Namanya bagian kreatif. Terus itu pengaruh nggak ke prestasi akademik mereka? Sangat. Karena mereka tuh gampang dicari. Jadi kalau misalnya belum masukin tugas, cari aja teman-teman itunya. Tuh si itu belum masukin tugas, pasti dicariin. Jadi kalau satu angkatan 100, sini 10 kan semua punya rumahnya. Berbahagia habisan anak-anak kita sekarang ya. Tempat kuliahnya orang-orangnya udah orang-orang muda semua yang berpikiran maju ya. Gitu. Terus lu mau nanya apa lagi sama teman-teman ini ada orang Prasmul ya, sama orang setara nih. Apa ya, mungkin kayak tadi lagi sih, mungkin kayak Ko Dedi ya yang banyak. Tadi saya lihat waktu kita break, kita ngobrol soal Ko Dedi itu waktu ada pelatihan kepemimpinan ya. Ada kejadian yang mengerikan itu ya. Apa sih? Coba diceritakan aja kok. Kapan waktu SMA-nya? Ya waktu itu setelah lulus ya. Setelah lulus. Gimana? Tapi waktu itu kita adain satu leadership camp lah ya buat anak-anak SMA SMAK 1 di situ gitu. Calon pengurus OSIS ya. Iya. Ya, tapi terus waktu itu kita bawa ke hutan ya. Terus ada yang hilang itu kan? Iya. Nah, lu kan tahu juga tuh. Tahu lah, kan udahnya kan hutan ngilangin ya. Si Roslyn kan? Iya, kan udahnya udah ketemu kan sama gue dipacarin. Yang ngilanginnya lu berarti kok? Bukan. Sayangnya bukan. Gimana cerita? Ya itu satu pengalaman yang menurut saya juga membentuk ya. Artinya di satu sisi ya itu pembelajaran lah bahwa kita harus lebih berhati-hati dan sebagainya gitu. Tapi ya itu melatih kita juga gimana kita menghadapi sebuah krisis ya. Kan nggak pernah kebayang gitu ya. Ya itu waktu itu juga satu pengalaman yang saya pikir membentuk juga ya. Itu tuh anak itu keperosok pas jalan rame-rame kan malam-malam tuh keperosok dan dalam banget terus ketemu sama anak pencinta alam dari sekolah mana, terus dirawat lah sampai besoknya, terus dipulangin tempat kita kan dalam keadaan segar bugar, kita yang kepayahan ya. Semalam kita betul stres dan udah siap ngadepin orang tua, ternyata dia happy aja datang ya. Saya jadi ingat dia marah-marah tuh malam gua tuh marah-marah tuh. Kenapa? Lu ngebohongin gua, kan kita waktu itu nggak semua orang tahu kan. Iya. Apalagi lu katanya bikin apa lagi. Iya. Dulu sekarang udah baik. Iya, dulu gua mah sama sekarang nggak pernah inget-inget. Yang gue inget-inget cuman satu aja. Udah. Udah. No. Jangan ya, oke ya. So, apa pembelajaran yang berharga dari situ? Apa kalian jadi kompak atau gimana? Apa belajar menangani masalah nih? Ya kalau menangani krisis ya. Ya, waktu itu kan juga sambil kita mikir ini gimana nih nasibnya orang ini kemana, ya kan? Ini nanti ketemu tadi orang tuanya. Kita juga mikir nih ketemu Pak Iwan mau ngomong apa ya? Dulu nggak ada WA. Iya benar. Iya benar. Wow, seru banget ya. Pendengar Sobat Maestro kita masih. Tidur kandang sapi. Maksudnya?
Ya waktu itu malam nyariin gitu sampai kita tidur di kandang sapi kan. Serius? Sama siapa ya waktu itu? Sama George ya? Oh, gua mah enggak. Gua mah George. sama ya cewek yang lain. Eros. Enggak. Nah, kita masih di seminar tentang pendidikan. Sama ya. Kok jadi kita ngobrol-ngobrol sama 90. Nah, sekarang kita lebih rehat sejenak lah ya. Kita mau cerita cinta di Semak 1. Dari mulai Tongam. Gimana nih, apa yang berkesan waktu sekolah di Semak 1 selain persahabatan? Pasti dengan lu nggak sama sesama jenis terus kan? Pasti dengan lawan jenis juga. Gimana? Ada kisah menarik nggak dulu? Sahabat jadi cinta biasanya. Enggak lah, serem banget sama cowok lagi masih calung. Enggak kan? Gimana? Calung gede gitu. Gimana? Gua yang kecilan dikit malah. Gimana? Nggak, ada pengalaman apa yang seru di Semak 1 dulu? Tentang kalau persahabatan sih banyak banget. Tentang romansa asmara. Romansa enggak sih. Enggak, dulu nggak pacaran waktu SMA enggak, dulu? Gua nggak pacaran. Oh iya? Pacarannya di luar BPK. Oh, iya. Gitu. Karena di BPK gua nggak diterima terus. Siapa aja sih? Ada angkatan lo yang nggak yang nolak lo nggak ada? Di list aja sekarang. Oh, di list. Jangan lah. Oke. Terus apa pengalaman pertemanan yang paling menarik di Semak 1 dulu yang persahabatan? Wah, menarik. Kita pertandingan basket kayak gitu, pertandingan berenang. Lu anak buahnya Leo Tobing ya? Iya. Oh. Gimana cerita dong? Seru tuh. Kan kalau kita tanding basket kan yang dikejar sebetulnya ada izin untuk tidak sekolah. Oh. Kan yang dicari itu sebetulnya. Jadi semua pembicaranya paling jujur sama dia. Yang lain jangan-jangan ya, terutama Mei Sucinya. Terus lu gimana? Ini bukan pertandingannya kan sebetulnya. Iya, bisa keluar kelas. Yang penting bisa keluar kelas. Habis selesai pertandingan kan boleh pulang. Iya. Itu kan seru tuh. Tapi kan lu memang di bawah Pak Leo Tobing lu memang Semak 1 berprestasi waktu itu ya. Iya, lumayan. Kan ada Indra, ada Cialung, Syukian. Indra Udang. Iya. Indra Udang situ kan. Wow. Menarik. Jadi seru. Jadi kalau di BPK tuh dia kan organisasi yang unik karena yang masuk sana kan dari berbagai karakter gitu loh. Ada yang bandel, setengah bandel, baik banget. Tuh yang bandel-bandel kayak Cialung sukses banget ya. Iya, makanya yang lucu sukses tuh banget. Yang menarik dari lulusan BPK, yang bandel-bandelnya jadi pengusaha sukses semua. Nah, gue mau nanya sama Dedi nih kalau gitu. Ded, menurut data statistik kenapa orang yang bandel-bandel ya, yang gaul, yang bukan yang pintar gitu ya di sekolah, yang OSIS, yang apa, yang mereka justru memegang peranan di masyarakat saat ini? Itu gimana pandangannya? Apa ada hubungan, ada penelitian khusus tentang itu? Ya itu ada beberapa dugaan ya. Tapi satu hal mungkin begini, kalau mereka ya artinya tadi ya bandel dan sebagainya itu, salah satu yang paling menarik adalah bahwa mereka punya keberanian. Oh, keberanian. Ya. Dua, pasti dia berani nanggung risiko tuh. Ya kan? Sementara yang orang lain nggak berani gitu ya. Bukan nggak mau nakal, tapi mungkin nggak berani. Nah ini orang mau nakal tapi berani juga untuk muncul gitu ya di sana. Terus yang ketiga, biasanya orang-orang nggak berani nanggung risiko hamil dinikahin. Terus Nah, terus yang ketiga menurut saya adalah gini ya, kalau mereka bandel ya, yang ada di sana, pada umumnya justru orang-orang bandel ini yang punya banyak teman. Iya. Kan? Jadi dia punya teman-teman, punya network ya di situ. Nah, tiga hal itu saya pikir jadi kunci keberhasilan ya. Di apapun juga bidangnya, saya pikir sih. Oke, Maria ngelihat itu nggak di anak didik sekarang yang kamu didik tuh, yang justru yang bandel-bandel, kamu lihat mereka dengan kacamata yang beda atau kesel aja sama mereka? Iya. Rasanya sih nggak ada anak yang bandel ya. Gitu? Iya. Adanya? Jadi semua anak tuh kan unik. Nah, jadi mungkin karena potensinya aja yang berbeda-beda, karena karakternya aja yang berbeda-beda. Tapi setiap anak tuh, saya sih percaya nggak ada yang bandel. Nggak ada yang bandel, adanya anak-anak unik ya. Memang mereka anak perlu istimewa. Perlu disalurkan ya. Betul. Mungkin kelebihan energi kayak si Tongam semua kan ya. Mereka perlu disalurkan ya supaya memang jadi orang yang serius, yang jadi baik ya. Wow. Gimana? Ivon, menurut pandangan kamu bangga sih punya teman-teman kayak gini? Gimana, cerita dong pendapat kamu nih. Ivon loh yang mengusulkan ya kalian hadir di sini para pendidik gitu ya. Karena memang yang lainnya kan ini ya. Ya biasanya rada-rada gimana gitu ya, tamu yang lalu Iya, kalau bicara nanti tentang anak nakal lagi. Kalau mereka mah baik-baik ya. Ivon gimana, Ivon? Sebenarnya tuh
masih ada beberapa lagi sih yang diajak ya. Mereka juga ada yang jadi dosen. Siapa dan memang lagi? ada Natalia ya, yang di BINUS. Terus ada Itbeng juga. Itbeng. Iya. Itbeng di mana? Dia ngajar bahasa Inggris di Marnat, sama di ngurusin anak-anak yang sekolah luar negeri. Terus ada beberapa juga yang nggak sempet sama nggak bisa datang. Begitu. Iya. Oke. Wow. Jadi buat saya tuh mereka menginspirasi banget gitu. Iya. Saya bangga banget bisa jadi teman-teman. Yes. Ivon juga dulu kan anggota OSIS ya, Von ya? Iya, itu ini gara-gara yang sebelah saya nih. Siapa nih? Ini Miss Yucing. Oh, kenapa bisa? Miss Yucing sendiri kan nggak ikut OSIS waktu itu ya? Nah ini nih, dia yang menjebak. Gimana? Coba cerita, Von. Gimana Von ceritanya, Von? Lu aja yang cerita. Saya juga nggak tahu dulu tuh gimana waktu kelas 1 itu tuh saya terpilih jadi calon anggota OSIS. Tapi kan saya orangnya yang maluan banget gitu ya, bukan seperti yang sekarang. Jadi saya tuh waktu pas lagi interview atau apa? Ya, dipanggil ke ini ya. Saya tuh sengaja nggak masuk. Akhirnya Ivon yang menggantikan. Dijongklokeun lah istilahnya. Ivon yang masuk. Iya, Ivon yang menggantikan. Jadi Pak Ginting, si Yucingnya nggak ada, ya udah Pak Ginting suruh saya. Saya juga bukan nggak tahu bakal Ivon nggak, pokoknya saya mah waktu itu jadi takut gitu. Iya. Gitu. Wow, seru banget ya. Lebih malu sih, lebih ke malu sih. Tapi ada satu hal yang dari tadi kita garis bawahi, jadi orang-orang yang memang nggak cuma IQ tapi IQ-nya juga baik ya. Betul. Mereka punya satu yang namanya self control. Ya, disiplin tuh kalau di Alkitab tuh kan ya apa? 2 Timotius 1:7, lu pernah baca Alkitab masih? Baca, tapi gue nggak hafal. Ya, Tuhan memberikan bukan roh ketakutan, tapi di bawahnya apa? Ketertiban. Itu self discipline, or self control dari Laura Branigan, self control. 92,5 Maestro FM. Ya, Anda juga bisa dengerin ini live melalui live streaming di www.maestroRadioBandung.com, atau untuk Anda yang pengen lihat langsung wajah-wajah cantik dan gagah dari para tamu saya, Anda bisa lihat di YouTube ya. Cuman nanti lagunya dipotong-potong di YouTube karena mungkin berlicense ya. Betul. Nah, kita langsung masuk lagi ke cerita guru terfavorit dan guru terkiller, termasuk guru terfavorit dari Tongam. Lu tadi kan nyebut-nyebut Pak Bunarso ya. Itu dari tahun 84 udah terkenal tuh. Pak Bunarso tuh pernah waktu itu diramalkan tidak akan masuk ngajar posmu ulangan. Kenapa? Karena, dan hari itu memang Pak Bunarso nggak masuk sehari, besoknya baru masuk. Karena rumahnya digembok, dirantai, pagar sampai Pak Bunarso dikeluarin sama tetangga malam harinya. Nah itu perbuatan 84, sekali lagi 84 pelakunya. Nah, sekarang kalau versi dulu cerita Pak Bunarso gimana sih, selain killernya gimana sih ya? Pak Bunarso killernya dinilai ulangan, dan iya tadi kata Maria Sifong juga, Sifong juga, dia tuh kalau ngajar, dia kan nulis di papan tulis tuh, nah dia cepet tuh, neranginnya, ini jadi kesannya kita udah pinter aja. Jadi dia merasa bahwa kita harus belajar pada saat itu. Dan lu diem aja waktu itu? Ya diem lah. Ya, karena Tongam ini menjalankan apa yang firman Tuhan katakan. Diam aja biar disangka pintar. Diam karena tidak mengerti. Gimana cara lu untuk bisa mengakali sampai akhirnya lu bisa naik juga? Tidak ada yang dilakukan. Oh iya? Saya pasrah saja dengan nilai yang ada dan berdoa pada Tuhan, semoga saya naik kelas. Dan akhirnya lu naik kelas di detik-detik terakhir ya? Detik-detik terakhir, betul. Tapi di antara semua anak dia paling merasakan kasih karunia ya? Betul. Karunia itu beda tipis. Karunia tulisannya dibacanya karunia. Oke, Mar, guru terfavorit siapa? Guru ya? Kalau guru Pak Momon. Pak Momon. Iya, mungkin karena beliau juga kan ngajar karate juga. Iya. Pak Momon tuh suka bercanda ya. Suka bercanda tapi tegas juga. Iya, Ibu Maria yang guru BP tahu kan ya? Yang apa sih? Yang ganjen itu ya. Kalau pas masuk, Pak Momon, terima kasih Pak Momon, langsung kembali kasih Bu Maria, kapan kita berkasih-kasihan. Ngomong gitu selalu. GR aja Bu Maria ya. Terus guru siapa lagi? Siapa lagi ya? Kayaknya yang paling berkesan itu ya Pak Momon ya. Okay. Sebenarnya Pak Bunarso juga berkesan sih. Ya walaupun ya kata Tongam tadi killer gitu ya.
Tapi buat saya tuh kayak jadi tantangan juga gitu pada waktu itu. Karena waktu SMP nilai matematika tuh sangat bagus gitu. Nah, pas diajar sama beliau, kok cuma dapat 25. Iya. Berarti Maria merasa dia bagus. Iya. Jadi karena itu ekstra lah belajarnya waktu itu untuk matematika. Karena penasaran gitu. Iya. Tapi di antara kita dulu kan banyak sekali anak-anak kos-kosan ya. Maria ini dari Tangerang ya Maria dulu ya. Betul. Dan anak tuh perlu diskosin di luar kota supaya bahas mandiri. Ini mandiri nih. Ya, dikasih ke kos belajar karate. Guru favorit Pak Bunarso. Kan rada aneh sih Maria nih ya. Anomali. So, si Fong guru yang berkesan selain mungkin yang bukan terburuk ya. Guru yang kesannya buruk buat si Fong seumur hidup ingat-ingat terus, atau guru yang yang kayak gitu gimana? Yang guru yang tadi cerita pas break? Paleo lah ya. Paleo yang paling berkesan ya. Berkesan ya. Kenapa Paleo berkesan? Karena ini Paleo lagi dengerin nih. Iya, padahal kan ngajarnya agama ya. Nah, tapi dia sentuh kita semua bukan dari itu ya. Dari kerohanian ya. Iya. Ingat tuh pernah ditraktir tuh sama Paleo. Oh iya. Traktir nonton. Iya. Gue juga pernah ditraktir sama nonton. Ya. Iya. Traktir nonton itu inget tuh pasti seumur bener, hidup ya. Benar. Terus siapa lagi ya? Pak Afi ya. Pak Afi, guru matematika. Ya. Terus Pak Yong ya. Pak Yong gimana? Iya. Kesannya gimana Pak Yong? Ya unik sih, Pak Yong unik ya. Ya pernah satu kali beliau tuh sedang puasa. Tapi puasa bicara. Waduh. Oh iya. Puasa bicara tapi ngajar coba. Terus gimana caranya? Nah, ya cuma tulis di papan tulis hari ini saya puasa bicara. Oh gitu. Terus asli hari itu nggak ada yang ngomong? Nggak ada. Jadi tulis semua. Udah nggak ada yang berani tanya juga. Mungkin kalau ada yang ribut langsung dia tulis diam. Pakai tulis DIAM terus gitu ya. Wow. Oke. Dedi yang paling berkesan. Ini makanya si Dedi mah senang belajar. Iya. Guru yang paling senang. Paling berkesan buat lu siapa sih, Dep? Kalau gue sih Pak Uria ya. Pak Uria. Wow. Tuh kan gue bilang seleranya tuh gitu ya. Nah, tapi justru itu. Gimana? Kan kalau kita lihat Pak Uria itu kan orang yang sangat fokus, serius ya. Ada di situ gitu. Nah, ada satu pengalaman yang buat gue betul-betul ini tuh ya. Gue pernah dipanggil tuh. Udah deg-degan nih mau ngomong apa ya dipanggil ke kantor. Itu pas mau lulus ya. Terus dia tanya, ya habis dari sini mau kemana? Mau ambil kuliah apa gitu ya. Ya terus kita banyak ngobrol lah ya di situ gitu. Tapi itu berkesan banget ya, karena gue lihat gini, ini Pak Uria ini kan orang yang sangat fokus dan kayaknya tuh nggak pernah tuh ngomongin hal-hal yang di luar perkimiaan ya di situ kan gitu. Tapi kok ya dia concern ya, Iya. Yang ngajak ngobrol dan sebagainya gitu. Nah itu yang kalau gue masih inget ya. Dia sih nggak sembarang ngomong kayak hal gitu ke murid. Dia cuma ngomong gitu sama yang dia kira bakal nggantiin dirinya doang. Iya tuh. Dia udah punya feeling bakal jadi dosen. Ngajar kayak dia ya. Apprentice gitu ya. Meneruskan apa namanya teh? Apa? Legacy. Warisan. Ya. So, wah luar biasa. Kalau yang kedua memang Pak Bunarso ya. Pak Bunarso. Menarik tuh. Sama lah ya tadi bener juga gitu ya. Ternyata dia tuh melatih iman kita ya. Jadi betul-betul mengandalkan anugerah. Mengandalkan Tuhan dalam hidup. Tapi gue masih ingat tuh. Gue masih ingat tuh satu hal tuh ya. Dulu tuh kelas gue tuh ngapain ya? Pokoknya dia sampai marah banget, nggak mau ngajar. Nah, sekarang gimana nih? Harus minta maaf. Datanglah ke rumahnya tuh. Gue masih ingat tuh di Cisitu tuh. Gue tuh sama teman-teman di kelas bilang, lu yang ngomong. Lu ngomong apa? Pokoknya lu minta maaf. Jadi kita datang perwakilan padahal kesana. yang berbuat mereka lu yang bertanggung jawab ya. Ngomong lah sama Pak Bun ya di situ gitu. Tapi interesting sekali loh gitu. Waktu di rumah itu ya dengan beberapa orang teman gitu. Pak Bun itu betul-betul bisa gini. Kita nggak pernah lihat sisi itu dari Pak Bun. Oh wow. Orang yang betul-betul seperti orang tua yang concern ya dalam hal ini gitu ya. Itu juga satu yang buat gue berkesan ya gitu. Jadi dibalik orang-orang yang kelihatannya kaku dan sebagainya gitu, ternyata mereka tetap punya hati, gitu ya. Walaupun mungkin mereka nggak bisa ekspresikan itu ya. Iya. Itu sih kalau dari gue sih. Yes. Kalau Paleo Tobing kan ekspresi. Kamu tahu pacar saya enggak? Lincing sih ya. Tapi Meriam Belina. Sampai gue percaya loh. Meriam pacar dia. Gue percaya banget. Kebohongan publik padahal tuh. Dulu tuh. Enggak, gue sempet bangga loh. Guru gue tuh pacarnya Meriam Belina. Ternyata udah tahu. Alah, satu lagi itu guru ngetik.
Ibu Leli. Gimana? Ya buat saya sih kita harus berterima kasih ya. Kok bisa? Walaupun gitu ya, mungkin waktu belajarnya asik kan ya, semua juga pasti pernah merasakan dimarahin gitu ya. Begitu kerasnya gitu. Tapi waktu kuliah betul nggak, kita semua tuh terbantu karena kita ngetiknya pada cepet. Benar. Sampai hari ini ya. Iya. Benar. Oh iya, saya juga Pak Ginting tuh. Pak Ginting. Pak Ginting. Ya, Pak Ginting tuh orang yang memberi kepercayaan kepada saya. Waktu itu saya nggak tahu saya punya potensi menulis. Nah, Pak Ginting tuh yang minta saya untuk menulis, ikut lomba karya ilmiah tulisan mengenai kebangsaan waktu itu. Wow. Nah, saya heran juga kenapa saya yang pilih gitu. Nah, tapi ternyata beliau tuh tahu gitu, saya tuh mungkin bisa nulis lah gitu. Tulis itu aja ya, berarti karya ilmiah aja berarti. Iya, juara betul. sempat waktu itu. Enggak sih. Tapi udah mewakili sekolah sih udah terbaik ya waktu itu ya. Wow, Miss Cicing, siapa guru favorit? Dan jangan-jangan sekarang gaya Anda mengajar terpengaruh guru ini enggak? Siapa nih? Guru favorit ya. Favorit atau yang killer, yang berkesan, yang unik? Oh, tapi yang berkesan Mem Kue sebenarnya. Ibu Kue. Ya. Kenapa tuh? Karena Mem Kue itu kan udah usianya udah sepuh gitu ya. Tapi semangatnya luar biasa. Sampai dia nggak bisa ingat nama kita pun, kita tuh bikin dari kertas yang dibikin segitiga itu ya, tulis nama, depan, selalu ada di buku bahasa Inggris. Jadi setiap pelajaran dia itu kita taruh di atas meja tuh. Wow. Terus dia juga punya aturan ujiannya juga unik kan, dibagi kanan dan kiri. Misalkan di sebelah kirinya dia ini anak-anak yang nilainya kurang nih. Yang di sebelah kanannya yang di atas KKM lah ya kalau sekarang. Nah nanti tuh kalau hasilnya baik, kita tuh boleh pindah tuh ke yang sebelah kanan. Jadi dulu tuh kita bisa tahu nih kita bagus atau enggak dari duduknya di mana. Jadi kalau di yang sisi yang jelek, berarti kita tuh mesti harus berusaha nih, next time harus lebih bagus lagi. Tapi memang luar biasa sekali ya. Mem Kue itu sampai mungkin yang diajar tahu ya anak IPA ya kalau saya yang diajar bener, ya, bener. A1 A2 ya. Dan itulah yang membuat saya juga suka bahasa Inggris sebetulnya. Makanya waktu kuliah ya udahlah ambil kuliahnya sastra Inggris. Benar. Lo tau nggak, sastra Inggris Maranatha itu tempat kumpul cewek-cewek yang paling cantik. Iya, dengerin gitu sih. Iya. Makanya kalau gue ngerayu cewek, gue tanya, kamu kuliah Maranatha ya? Iya. Sastra Inggris ya? Bukan. Aku mah ekonomi. Oh, kenapa emangnya? Soalnya yang biasa cantiknya biasanya anak sastra Inggris. Itu bisa buat modus-modusnya ya. Buat modusnya gitu. Sekarang masih nggak tahu. Kita lanjutin. Kalau juga punya favorit Ibu Kue ya? Iya. Jadi yang saya dengar itu kan guru killer ya. Terus sebenarnya dia tuh ngajar dari zaman mama saya, Mas Magdago. Iya, jadi itu benar-benar udah sepuh banget gitu ya. Jadi kolot pisan lah. Nah saya tuh nggak pernah diajar dia. Cuman saya suka bingung ya kalau di jalan gitu pas pulang atau pergi. Ini kenapa sih ada nenek-nenek jalan-jalan ke sekolah gitu kan? Tadinya kan saya nggak tahu dia guru. Nah terus satu waktu saya deketin, saya tanya, Bu. Nenek, apa-apa. Rumahnya di mana? Rumahnya di mana? Terus saya di Kosambi, kan lihat dia naik turun bis kota sama angkot. Terus saya bilang, kebetulan Ivan juga rumahnya di dekat Kosambi ya? Iya, saya bilang ikut saya aja kan sekalian gitu. Jadi sejak itu kita jemput dia dulu, terus baru pergi ke Pasir Kaliki bareng-bareng. Oh, gitu. Jadi itu membuat nilai bahasa Inggris lu bagus? Enggak, kan dia aja. Berarti lu tulus banget ya, Van ya? Enggak juga, cuman jadinya di sekolah tuh jadi ada kayak rumor gitu ya. Terus kan pada nanya gitu, pada itu nenek lo ya? Iya, gitu. Terus gue juga bingung, nenek dari mana, orang dia kenal di sekolah gitu kan. Jadi saya sejak itu jadi sahabatnya gitu. Jadi bukan nenek. Makanya saya bingung gitu kalau waktu teman-teman bilang galak banget, karena kalau sama saya ya itu makan bareng, main bareng gitu. Dulu saya mikir juga Ibu Kue itu saudaranya Ivan. Iya, semua tapi diam, nggak ada yang nanya ya. Tapi berpikiran itu saudaranya, ya udah. Karena baru terus. Tongam sekarang, guru yang berbekas di hati lu selain Pak Bunarso. Guru bahasa Jepang, saya lupa namanya ibu siapa. Ibu Leli. Ibu Leli. Oh, Leli dari dulu berarti ya? Iya. Ibu Leli. Yang cewek kan ya? Iya. Tuh sabar banget tuh ngadepin saya. Oh, kenapa? Jadi kalau ada PR belum dikerjakan atau tiba-tiba ada kuis, saya tuh pasti terlambat 15 menit. Kok bisa? Karena diskors. Pasti diskors saja. Disuruh ke ruangan guru. Tapi setelah itu pasti dia kasih remedial.
banyak ya akalnya ya. Karena dia memang sayang sama lo ya. Ya, sabar aja gitu. Sabar. Nggak tahu kenapa, tapi walaupun saya udah melakukan hal itu beberapa kali, jadi itu taktik saya aja. Karena saya kan ya tahu sendirilah, belajar kagak belajar. Jadi pas tahu nih ada kuis, pasti telatin aja dikit, 15 menit aja. Pasti suruh ke ruang guru, suruh nunggu sampai pelajaran selesai. Udah itu dia panggil sama Tapi dia? pasti dipanggil. Nah ini remedial, kamu kerjakan. Wah, baik banget. Baik banget. Makanya berkesan. Jadi kalau buat saya sih triknya berarti gitu. Iya, pendidik di BPK itu betul-betul bukan hanya pengetahuan tapi juga humanismenya tinggi. Kita sudah tersambung sekarang dengan Ibu Leli. Selamat. Oh, nggak jadi. Oke. Kaget. Bingung tolong. Aduh, luar biasa ya. So, sebelum kita lanjutin, kalian mau sapa-sapa teman-teman kalian nggak sih lewat radio nih? Siapa teman-teman kalian yang ingat ingat di masa lalu? Mungkin dari Maria, sebutin beberapa teman. Ya, silakan. Apa ya? Penvi. Iya. Penvi itu yang dipungkur ya? Penvi ya? Iya. Ponakan Ibu Guru Sejarah Linawati ya? Iya. Pepe. Oh, Pepe itu Pepe ya? Pepe Sydney. Iya. Iya, di Sydney. Di Sydney sekarang Pepe ya? Oh, mantan model loh Pepe. Terus apa lagi? Banyak sih. Yang pada dengerin nanti gini, kalian sebut aja, nanti kirim link YouTube-nya supaya tahu, jadi kalian mau nyapa gitu. Bifong mau siapa-siapa? Iing. Buat Iing Chandra, oke. Bifong mau siapa nih? Siapanya banyak juga sih. Banyak, nggak apa-apa. Pokoknya yang di grup aja lah semua Di grup semua ada. Terus sebutin nggak apa-apa. Kan cintanya tetap kok Cicing Thomas tetap ya. Gimana? Bifong mau siapa? Teman-teman? Pepe ya. Nanti kirim link YouTube-nya ke Pepe ya. Yola ya. Yola di Amerika. Di Amerika sekarang ya? Iya. Wow. Terus siapa lagi ya? Yola adiknya Peila ya. Lala ya. Oke. Boyke ya. Boyke di Amerika ya. Iya. Boyke adiknya bintang film loh. Betul. Si Asju benar. Film Time travel. Terus Dedi mau kunjungi siapa, Dedi? Siapa ya? Tapi mungkin udah lama nih nggak kontak juga. Budiman Sudin. Di Australia. Budiman Sudin, Hasan Sudin, Simanjuta Sudin. Ya, anak karate semua tuh. Iya. Terus ada lu juga Nina, SMAK 1 ya? SMAK 1. Lulusan tahun 93. Iya. Oke. Siapa lagi? Andre ini Budiman. Andre Sudrajat. Iya, si Ajat ya. Adiknya juga Rudi Sudrajat, SMAK 1 92 ya. Oke, siapa lagi ya? Gak ada cewek nih sama sekali di benak lo, nggak ada. Siap. Gyokju ya. Gyokju, Siana, Liani. Wow. Seru ya. Kapan kalian reuni lagi, nanti dijawabnya ya. Oke, Miss Cicing mau kirim buat siapa? Ya ada beberapa teman sih, ada Meyen, ada Lucy, ada Tine, Risa, Lili. Lumayan banyak. Dokter Risa. Wow. Lalu juga ada Budi, ada Ruby, ada sepupu saya juga, Wei Hong. Oh, Wei Hong teh sepupu. Iya. Dulunya SMPK 4 ya, pindah SMAK 1 ya. Betul. Iya. Ya, dan semuanya mungkin yang nggak bisa disebutkan satu persatu. Iya. Buat Koko di KBP. Oke. Cifon silakan. Kalau saya sih bukan nitip nyebutin teman-teman, tapi pengennya kalau bisa teman-temannya juga pada datang nanti reuni akbar, jadi bisa ketemu lagi. Nanti bulan depan. Jadi stepping stone ya, reuni kalian 90 di Pesta Diamond ini akan jadi stepping stone buat reuni kalian selanjutnya ya. 30. Kalian jangan nggak mau kalau diundang reuni, rela aja datangnya, karena apa? Sebelum Yesus datang kita reuni dulu ya. Oke ya. Daripada kita reuni masa reuni di Nanorohana lagi, di baru lagi ya. Nggak rame banget ya. Dalam suasana duka ya. Tapi enggak, zaman sekarang mah suasana duka juga. Sebenarnya benar. Tau nggak mau siapa nih? Oh banyak. Sok sebutin. Semua tim basket dulu. Wah, tim renang. Oh basket. Sincoy. Syukian, Cialung, Tony, Andi, Udang. Si Udang gue suka lihat loh, jalan pagi di itu tuh di Hussein Airport tuh sebelahnya. Jalan pagi tiap hari. Iya. Dia banyak lah, tim basket, tim renang. Angger kolot si Udang. Terus siapa lagi? Semua teman-teman SMA. Oh iya. Angkatan 90. Yang ada di grup. Wow. Oke deh kalau gitu. Itu banyak. Itu banyak. Yes. Ada 120 orang. Yes. Aku juga mau kirim salam nih buat Nani Sutantio. Marah. Oke. Anak karate. Lupa ya? Nani. Iya. Kurus-kurus itu kan? Iya, kurus-kurus sobok biru loh. Iya. Terus apa?
gue ingat tuh nganterin si Nani, dulu rumahnya di Boska kan dulu ya. Pas malam-malam tuh kan udah nggak ada angkot kan ya, udah gelap. Gue nganterin karena kan gelap-gelapan tuh. Toh kamu berani? Beranilah, tenang, ada saya. Aku takut, tenang, ada saya. Begitu sampai rumahnya, oke pamit lo ya. Udah, kamu masuk ya. Udah masuk, laris ke teman-teman. sampai ke pertengahan ya. Terus ngos-ngosan sampai tukang angkot dari mana Pak? Aduh, ngejar angkot takut kehabisan pada Pak. Luar biasa. Juga buat Mardiana di Bandung Timur ya, di daerah Cikutra. Mardiana sih, selamat mendengarkan dari itu SMP SMA ya? teman-teman SMP lo, SMP-nya kan kalau ya. Oke, dari AHA dengan Take On Me. Oke, masih di 92,5 Maestro FM dan kita udah kedatangan lagi kok satu orang teman lagi. Ya, Ping Xiong, yang akhirnya datang juga. Yes. Ya, tadi kejebak macet. Betul. Macetnya tuh, lu kan rumah di Bindo. Ini kan Muhammad Maestro deket kan? Nah macetnya depan rumah soalnya. Gak usah kemana-mana itu namanya. Gimana Xiong? Perkenalan dulu mungkin ya? Perkenalan, sekarang ngapain aja sehari-hari gitu. Silakan Xiong. Halo yes. teman-teman semua, apa kabar? Baik. Ya, saya juga baik, terima kasih. Xiong, sekarang ngapain aja sehari-hari Xiong? Ya sibuk lah, cari duit lah. Oke, di bidang apa? Bisnis atau kerja atau apa? Ya bisnis, toko. Bisnis apa? Toko apa? Alat ukur. Alat ukur. Alat ukur. Alat cukur. Alat cukur. Oh, alat ukur. Iya. Banyak kan orang dengar alat cukur. Iya, bukan. Alat ukur apa maksudnya? Alat ukurnya kesehatan. Measuring instrument, enggak kesehatan. Untuk electrical, elektronik, survei, tambang, otomotif gitu loh. Aduh, ini bidang yang sulit ya. Bidang yang sulit buat orang yang seawam gua mah. Iya. Xiong, gimana nih cerita apa yang lo ingat tentang tentang 9 sekolah di SMAK 1 khususnya di tahun masuk 87 keluar 90? Paling seneng kalau buat gua waktu zaman sekolah tuh apa? Apa tuh? Istirahat sama pulang. Kok bisa istirahat, kenapa? Gua sih nggak demen sekolah. Iya. Nggak demen sekolah, tapi lo seneng ketika istirahat itu main sama teman-teman ya? Iya. Ya, terus waktu di kelas pulang ngantuk gua. Oke. Terus waktu pulang lo ngapain? Langsung pulang atau main dulu? Di depan dong. Ngapain? Oh, smoking. Di batik. Iya. Ngecengin anak SMAK 2 ya. Anak SMAK 2 kan dulu cantik terkenal ya, angkatan lo ya. Terus lu didengar istri lo ya, ragu-ragu banget. Nggak masalah. Ya, itu kan zaman lampau, ya kan? Nggak masalah. Iya, geter. Oke. So, kita mau balik lagi dengan teman-teman 90 nih. Mungkin apa rencana kalian buat reuni? Mungkin Ivon nih gagedok dari 90. Ivon, kapan ada rencana khusus reuni untuk Pesta Diamond? Mungkin Pesta Diamond udah daftar mungkin berapa orang? Yang dari angkatan 90 sih kurang lebih ada 30 orang. Terus tiket. dari semua kan kayak 200 ada kali ya? 200 orang ya? Enggak, kayaknya di grup sih 120-an. 120. Iya. Oke. So, apakah ada rencana berikutnya lagi untuk reunian lagi? Emang ada rencana atau belum ada rencana, gimana? Nah, itu mesti tanya ke Pak Ping Xiong sebagai ketuanya. Ketua angkatan. Ini ketua angkatannya Pak Ping Xiong. Kembali lagi. Mungkin kapan rencana mau reuni, di mana gitu? Belum ada pembicaraan ke sana dari angkatan 90. Oke. Nanti dibicarakan aja ya. Soalnya kan mungkin mau pergi kemana mungkin Xiong? Mungkin tanpa pasangan mungkin ya, ke Bali mungkin Xiong? Boro-boro ya, iya. Ke Bali mungkin ya, pergi 30 pulang 20. Kok tanpa pasangan lebih gampang mungkin ya? Kok tanpa pasangan pulang 60. Kok tanpa pasangan mungkin lebih gampang buat ngumpulinnya kali? Enggak. Oh, justru kayaknya susah ya buat lebih susah ya. Ya udah bawa pasangan masing-masing ya. Dijamin reuninya enggak rame. Iya. Ketemu di sana lagi. Ketemu di sana. Luar biasa. Kalau kalian anak 82 kalau nggak salah, 82 mau 1 tahun 4 kali. Iya. Dan mereka mau pergi ke Bali itu berangkat sama-sama naik bus. Jadi rame kan. Tanpa pasangan lagi biasanya ya. Hah? Tanpa pasangan. Iya, betul. Nah, cari pasangan di sana. Iya. So, Xiong, mungkin dari gua ngejar lu terus karena dari tadi lu kan belum ditanya-tanya. Kenakalan remaja apa yang pernah lu lakukan waktu SMA? Oh, bager urang. Oh, lu gimana? Apa kenakalan remaja pada saat itu kayak gimana sih? Gue bisa dibilang gue baik loh. Gitu ya? Nggak pernah ngebut-ngebut, nggak dikasih motor. Jarang mabal gue mah. Oh. Paling ngerokok.
Ngerokok di Danar Hadi itu ya di seberang ya. Tahu aja. Tahu lah. Di mana Damar Boro Ketengan? Cuma di sana, cuma di Danar Hadi. Iya. Oke. Iya. Oke deh, Ngam, cerita tentang kenakalan remaja zaman itu tuh kayak apa sih kenakalan remaja? Kalau Miss Yucing, kalau kenakalan remaja zaman sekarang apa? Nih, Miss Yucing, kalau anak-anak zaman sekarang kenakalannya kayak apa sih? Paling nakal gitu apa? Main nakal. Paling sering main game online ya. Cupu. Kalau di sekolah? Di sekolah. Nggak ada sih. Nggak ada ya? Waduh. Oh iya, betul. Nah, kalau zaman dulu kayak apa? Nah, Ngam silakan. Kenapa kebagian gua nih kalau nakal-nakal? Ya kan lu mewakili seluruh mantan Kenakalan. nakal yang lain. Iya. Nggak, gue lihat Maria nggak mungkin nakal. Livong juga enggak. Ivon juga baik, Dedi baik, Miss Yucing baik. Bingsyung nggak ngaku. Man lu aja dong ngaku. Cuman lu kan di antara semua yang termasuk lu vokal banget kan waktu lu kan. Lu teriak-teriak di sekolah, gua sampai anak-anak angkatan gue itu siapa sih kakak gitu. Kakak yang itu. Iya. Oke, gimana? Tapi kalau nakal anak kita dulu sih nggak kayak sekarang ya. Gimana? Yang dulu kayak Gimana tuh? Ya paling nakalnya nakal anak muda gitu, saling jahil-jahil gitu. Paling ngerokok kayak Pingsiung. Paling ngerokok kayak Pingsiung. Lu ngerokok nggak? Enggak, gua nggak ngerokok. Serius? Serius sampai sekarang. Wow. Iya, benar. Tetap Anti rokok. Jadi bandelnya tuh nggak kayak kalau sekarang kan mungkin karena banyak narkoba dan lain sebagainya. Kita mah dulu nggak nyampe situ, paling gele. Nggak keluar mic tadi. Paling gele katanya. kan salah nanya ke gua ini bosnya, pemasoknya ini. Lama-lama Pingsiung akan keluar sedikit demi sedikit ya. Iya. Baunya tadi undang. Iya kan, salah narasumber. Mungkin kalian ada yang bisa cerita nggak kenakalan zaman dulu tuh seperti apa sih? Nah, Livong nih kayak mau cerita zaman, ingat nggak waktu aku diundang ke Fakultas Hukum Marnat dulu, kan aku kurangannya dekan nih, kurangan Ibu Lindawati nih. Wah, itu si Sari itu teman aku punya istri ya, nah saya tegang, dia tegang-tegangnya, iya bu. Nah, padahal ya Livong ngomongnya pakai bahasa Sunda, cerita tentang kenakalan remaja waktu pramuka. Nah, waktu pramuka si kampret tuh kan ya nakal bisanya, gimana ceritain waktu zaman dulu tuh kayak gimana? Pramuka. Yang katanya lu nyuci beras, sikat gigi di bawah, si kampret ngapain di atas, gimana cerita? Iya, gimana? Aduh, yang mana ya? Yang ini aja ya. Kadang-kadang tuh saya suka lihat teman-teman ya yang di pramuka ya. Masuk kamar ya, di depan kamar dia tuh ada pelang. Dilarang masuk. Oh iya? Ngambilin dari jalan. Oh my god. Mutil ya. Mutil. Waduh. Terus kalau misalnya makan nih, berdoa tuh harus begini nih tangannya nih. Kalau nggak begini habis tuh. Habis tuh. Jadi selama amin habis itu piring. Siapa tuh? Gak tahu siapa ya. Ya gua mah berdoa. Jadi kalau mari kita berdoa itu tangan tuh langsung semua begini tuh. Kacau bisa nih. Lucu banget ya. Traktiran ada yang nggak mau traktir nih, yang pelit nih. Kita gulung. Gulung, ambil dompetnya, uangnya sobekin. Oh iya. Setengah. Terus? Nah, kalau lu nraktir, gua kembaliin tuh setengahnya. Lucu banget ya. Terus apa lagi? Ini anak pramuka pasti. Anak pramuka tuh paling jahil. Biasanya dulu, gitu. Waktu gua sama Pak Leo ya. Gua mau anak-anak mau camping, anak pramuka ngegunting tenda gua dong. Malam 3 kali dong. Gila bisa. Pertama mah lucu ya, kedua ketiga mah udah marah ya. Jadi tiap camping tuh ya malam-malam tuh kita harus siap-siap. Apa namanya istilahnya? Apa namanya? Potong tenda tuh apa? Penyerangan. Penyerangan. Oh iya. Jadi kalau malam tiap mau tidur tuh siapa nih yang nggak datang nih? Kira-kira yang nggak datang ini bakal nyerang atau enggak gitu. Nah kalau si A, si B, si C kayaknya nyerang nih. Jadi kalau tidur tuh tahu tuh udah pasti tuh tenda tuh rubuh. Iya. Ajar ya. Mesti jaga ronda berarti ya. Bukan hanya itu kan, penyerangan itu dilakukan oleh pramuka, bukan ke pramuka, ke non anak pramuka aja diserang. Oke. So mungkin ada cerita lain lagi kita simpan habis lagu berikut. Kita mau dengerin lagu zaman Pingsiung waktu itu masih ngerokok di Danar Hadi nih. Living on a Prayer from Bon Jovi. Nggak sadar ngobrol sama anak-anak 90 asik banget ya. Tahu ngalir, tahu udah Pingsiung udah mau pulang lagi gitu ya. Padahal gehunya tadi belum ke. Tadi dengerin dia jalan nggak dengerin ya Pingsiungnya? Nggak ada. Pantesan. Pantesan. Ada denger di radio 92,5 FM. Tadi itu gua udah pesen gehu 50 biji cendana. Ya udahlah nggak apa-apa. Habis ini aja ya. So
kalian kan pendidik semuanya nih notabene. Nah, apa yang kalian ingin pesankan sama bangsa ini, kepada para penggiat bangsa ini, supaya pendidikan tuh jadi lebih asik, lebih ramai, dan menghasilkan orang-orang yang betul-betul bangsawan ya, betul-betul orang yang berguna, yang betul-betul sekolah tuh jadi seneng. Kalau zaman gue mah kadang tuh sekolah bikin seneng kayak Tongam gini, sama kayak Pingsiung gini, mainnya betul. Gimana supaya pendidikan tuh orang bergairah ya, mau sekolah, mau mengejar pendidikan. Terus apa nih kalau mau dititipkan sama pemimpin bangsa ini? Silakan mulai dari Prof, silakan. Ya, buat para pemimpin bangsa gitu ya. Perhatikanlah pendidikan, karena suatu bangsa yang besar itu adalah bangsa yang memperhatikan pendidikan. Agar menjelang Indonesia 2045, Indonesia emas, kita itu bukan Indonesia cemas, tetapi betul-betul Indonesia emas. Dengarkan para pemimpin, jangan sampai 2045 jadi Indonesia cemas, tapi Indonesia emas. Wow, seru ya. Gue doain supaya Lufong akan jadi Menteri Pendidikan Nasional di Indonesia. Ya. Presiden. Oh jangan. Mending jadi Menteri Pendidikan Nasional ya. Kalau presidennya kan Luping. Ya. Menteri olahraga. Nanti kita bikin kabinet apa ya? Kalau orang lain kan ada kabinet menteri 90. Orang kan ada Menteri Muda Urusan Peranan Wanita. Ini paranoid ini. Kalau Pingsiung Menteri Urusan Peranan Wanita Muda. Pemberdayaan wanita. Pemberdayaan wanita. Maksud lo? Maria, apa yang Maria mau pesankan sama para pendidik yang kebetulan lagi dengerin acara ini, yang lagi nonton lewat YouTube, apa yang mau dipesankan sama para pendidik? Mungkin lebih khusus ke pendidikan Kristen mungkin ya, karena kebetulan kita juga alumni dari sekolah Kristen. Jadi menurut saya pendidikan sejati itu kan bukan cuman mencerdaskan akal, tapi biarlah itu bisa membentuk hati dan memperteguh iman kita gitu, iman anak-anak kita. Jadi kita melihat bahwa saya percaya bahwa sekolah itu merupakan ladang yang Tuhan siapkan ya, tempat kita menabur atau menanam harapan gitu ya. Karena sekali lagi bahwa pendidikan itu bukan soal kecerdasan akal aja, tapi membentuk hati, membentuk karakter, dan memperteguh iman. Mungkin itu. Jadi bukan hanya IQ, EQ, tapi SQ. Lu tahu SQ? Spiritual quotient. Gitu. Pikir ini ya sequential ya. Bukan. Dedi Teja Kumara. Ya, tadi mungkin kalau kita lihat ya pembicaraan kita selama 2 jam ini, sebenarnya ada banyak hal yang kita sampaikan, tapi kita nggak pernah ngomong tentang apa yang kita dapat dari sisi pengetahuan dan sebagainya kan. Karena ternyata memang yang penting sebenarnya itu ya. Betul. Jadi saya mungkin kalau saya boleh berharap ya, bahwa setiap sekolah, setiap pendidik menjadikan sekolah itu bukan hanya sebagai sekolah pengetahuan, tapi sekolah kehidupan. Sekolah kehidupan. Ya, dengan melihat kehidupan secara lebih utuh, akan ada banyak hal ya yang mungkin bisa kita berikan kepada anak-anak didik kita. Mungkin tidak harus dengan bentuk kurikulum yang luar biasa ya. Tapi bagaimana kita menjaga bahwa kehidupan di sekolah itu menjadi sebuah miniatur dari kehidupan yang lebih luas. Dalam banget ya. Ini Dad, lu kan udah pensiun dari PM nih ya. Mending masuk parpol lu, kalau enggak inilah jadi ketua MPR lah, cocok lah ya. Kalau enggak jadi menteri BUMN. Nah, cocok ya. Jadi Dirut Pertamina seenggaknya ya. Karena kita memang perlu ya, supaya kita bisa beli kesial lagi. Miss Sucing gimana Miss Sucing? Ya samalah sebagai seorang pendidik pasti ya sesuai dengan visi sekolah tempat di mana saya melayani juga kan. 3I itu iman nomor 1, integritas nomor 2, karena bangsa ini juga perlu orang-orang yang berintegritas gitu ya. Baru yang nomor ketiga itu ilmu, karena seperti yang tadi Dedi sampaikan bahwa pada akhirnya ya ilmu itu kita kan nggak akan ngomongin tentang ilmu yang kita pelajari dulu ya, tetapi ada 2 hal yang akan tetap menetap dalam diri kita, yaitu ya tadi ya iman dan juga integritas. Lalu juga pembelajaran juga memang sekarang tidak hanya secara akademik, tapi juga ya sesuai dengan nama sekolah saya juga ada hitsnya, holistic, integratif, transformatif school begitu. Oh, hits itu singkatnya bukan Hokim Tong School. Bukan. Dari dulu aku kira itu bukan ya? Oh, bisa artinya juga bisa. Oh, gitu ya. Hits itu apa, Miss? Holistic, integratif, transformatif school. Jadi yang berharap bisa ya. Wow. Masuk dan keluar itu sudah diubahkan. Yes.
satu pesan buat Ifong di yayasan, naikkan gajinya. Baiklah, Tongam. Jangan Tongam. Oke, sama teman-temannya. Yang penting kalau kita sebagai pendidik itu harus mulai memperlihatkan apa sih makna dari work-life balance sebetulnya. Jadi dari pengetahuan tadi disebut, keimanan. Jadi nggak hanya ngisi kepala, tapi juga ngisi hati. Jadi ketika mereka sudah lulus, mereka bukan hanya sebagai seorang profesional yang tok untuk bekerja, tapi juga memperhatikan lingkungan sekitar. Itu penting sekali sekarang. Karena yang ditekankan dalam pekerjaan kan bukan hanya IQ-nya juga kan, tapi bagaimana mereka bisa bekerja sama. Seperti itu aja. Luar biasa. Kalau gua lihat lu tuh kayak tokoh Alkitab Petrus ya. Berubah drastis ya. Dari yang mengkhianati. Bukan, jangan lihat itunya. Jangan lihat itunya. Jangan lihat ayam berkokok. Bukan. Ayamnya. Justru gua ngelihat dulunya gimana ya, mau kata bahasa belakangnya belarakan banget gitu ya. Tapi sekarang keren banget. Tepuk tangan buat Tongam khusus. Hebat banget deh. So, thank you banget buat separah itu kah aku waktu SMA. Kalau apa? Ya, itulah yang di Alkitab bilang dulu engkau jauh sekarang dekat itu. Jadi lo memang cocok jadi Paulus, cocok dulu Saulus sekarang lu cocok ya. Yang diubahkan pokoknya ya, semua yang diubahkan. Orang bisa lihat karya Tuhan dari hal yang nyata gitu. Tidak mungkin jadi mungkin. Oke, so dari Kaca Piring 12, terima kasih buat kehadiran teman-teman 90 sekali lagi, makasih banget. Dan minggu depan kita ketemu sama angkatan berapa ya? Sama panitia. Sama panitia Pesta Diamond. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang Pesta Diamond 22 November nanti. Dan semua yang dikatakan mereka ini adalah hal yang benar. Betul. Seperti lagu terakhir nanti True dari Spano Ballet. Yes. So, saya Theophilus Tianto. Dan saya Arnold 98. Kita undur diri ya, sampai jumpa lagi minggu depan di Maestro 92,5 FM di jam yang sama 4 sampai 6 sore. Sampai jumpa. God bless. Bye. Bye. Lihat kamera.